Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Ini adalah dunia rahasia. Ada reruntuhan dan reruntuhan di mana-mana. Kekuatan dahsyat dari kiamat berubah menjadi awan petir merah tua, menutupi langit. Busur merah tua berkelip dan mengalir, cakar dan cakar. Suara guntur menggelegar di antara langit dan bumi, bergemuruh, mengisi kekosongan dengan aura kehancuran seperti malapetaka. Berada di dalamnya membuat orang hampir curiga bahwa mereka kembali ke ujung hukum. Sui berdiri di tanah, dan rantai kekuatan bencana di seluruh tubuhnya hancur dan runtuh dan menghilang. Tidak diragukan lagi, ketika dia memasuki tempat ini sebelumnya, dia terikat secara tak kasat mata oleh rantai yang diubah oleh kekuatan bencana. Dan saat dia menggunakan teknik rahasia, dia menghancurkan kekuatan bencana ini dalam satu gerakan. Di belakang Sui, ada portal kehampaan yang berangsur-angsur menghilang. Tidak jauh dari situ, ada sosok yang mendekat, yang berhenti tiba-tiba pada saat ini dan berteriak. Tingginya hanya 2 kaki, dengan punggung bungkuk dan jongkok. Itu adalah lelaki tua kerdil. Dia tampaknya tidak menyangka bahwa Sui dapat membebaskan diri dari kekuatan bencana dengan begitu mudah, dia mau tak mau mengubah warnanya dan mundur beberapa langkah. Ingin menyerang saat saya tidak siap. Sui melirik pria tua kerdil itu dengan dingin. Pria tua kerdil itu hendak mengatakan sesuatu ketika tangan besar yang tak terlihat meraihnya dan menyeretnya ke Sui. Mohon ampun. Suara terdengar. Tapi Sui mengabaikannya dan mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya. Ledakan. Tubuh lelaki tua kerdil itu hancur dan musnah oleh makna reinkarnasi yang mendalam. Itu hanya hukuman kecil, prasasti itu abadi, dia tidak boleh mati. Sui berkata dengan acuh tak acuh. Saat dia berbicara, dia melihat ke kejauhan. Di kejauhan antara dunia bobrok dan tandus, sesosok berdiri. Ini Gu Yuankui. Tepatnya, itu adalah pelayan utusan dewa, tetapi hanya menempati tubuh Gu Yuankui. Melihat Sui tanpa basa-basi menghancurkan tubuh lelaki tua kerdil itu, wajah Gu Yuankui menjadi gelap. Sui berkata tanpa sadar, di mana utusan ilahi yang kamu katakan? Ikuti saya. Gu Yuankui berkata, berbalik dan berjalan ke kejauhan. Sui mengikuti. Segera, di kejauhan antara langit dan bumi, jalan menuju langit muncul. Jalannya diaspal dengan lapisan anak tangga batu hitam yang mengarah ke langit. Ujung tangga batu adalah platform tinggi yang di atasnya berdiri sebuah altar kuno. Di depan altar, berdiri tiang perunggu. Sesosok tubuh terikat pada pilar perunggu. Perhatikan baik-baik, ini adalah orang Hong Yun yang sebenarnya. Jalan tangga batu yang menjulang ke langit, altar kuno, dan awan merah asli yang diikat ke pilar perunggu. Adegan seperti itu membuat Sui mengerutkan kening. Rekan Taois, akhirnya kita bertemu. Di atas jalan menuju langit, awan perampokan berwarna merah gelap tiba-tiba menggulung, dan cahaya perampokan seperti guntur jatuh. Kemudian, perampokan ini berubah menjadi orang tua. Seluruh tubuh penuh dengan bencana seperti tabu. Tanah. Andalah yang disebut malaikat. Sui bertanya. Bagus. Pria tua botak berjubah itu mengangguk. Matanya berbinar karena kegembiraan, dan dia berkata dengan emosi, kamu tahu, aku telah menunggu hari ini selama bertahun-tahun, dan kamu tidak dapat membayangkan, ketika kamu lihat momen ini, betapa bahagianya kursi ini. Sui berkata senang. Iya, bahagia dari hati. Pria tua berjubah botak itu berkata dengan serius, sudah ditakdirkan sejak kamu masuk bahwa reinkarnasi akan dihapus sepenuhnya, dan kursi ini tidak perlu lagi terjebak di sini, Anda dapat kembali kepada Yang Mulia. Mata Sui menyipit pelan. Dia berpikir bahwa apa yang disebut Tuan Dewa ini adalah untuk merebut makna mendalam dari reinkarnasi. Tapi sekarang saya sadar bahwa tebakan saya salah. Pihak lain sebenarnya mencoba menghapus reinkarnasi. Dan, untuk tujuan ini, pihak lain telah menunggu di sini selama bertahun-tahun tanpa akhir. Ini di luar dugaan Sui. Setelah memikirkannya, Sui berkata, reinkarnasi tidak diizinkan oleh kontrak para dewa, dan kamu menyebut dirimu, utusan dewa, mungkinkah kamu melayani dewa yang dikabarkan?
Pria tua berjubah botak itu tertawa dan berkata, kursi ini tahu bahwa Anda memiliki semua jenis kebingungan di hati Anda, tetapi sayangnya, rahasia para dewa terlibat, jadi saya harus tidak ada komentar. Dia mengubah topik pembicaraan, menunjuk ke tangga batu yang menjulang ke langit, dan berkata, jika kamu dapat melangkah di jalan ini dan mencapai altar, aku tidak keberatan mengatakan sesuatu yang kamu inginkan. Tahu jawabannya. Sui mendengus dan berkata, apakah ada misteri yang tersembunyi di jalan ini? Sui memandang Hong Yun asli yang terikat pada pilar perunggu di ujung tangga batu, dan berkata, sepertinya aku tidak punya kesempatan untuk menolak. Dan sekarang, kamu tidak punya jalan keluar. Sui tiba-tiba melintas dan bangkit. Ledakan. Hahaha, percuma saja, di reruntuhan monumen ini, meski kursi ini takut akan kekuatan reinkarnasi, tapi tidak sulit untuk bersembunyi. Dalam tawa, sosok lelaki tua berkepala botak berjubah tiba-tiba menghilang ke langit. Sui juga melewatkan tembakan ini. Dia mengerutkan kening, merasa tenang, tetapi sulit untuk menemukan napas pihak lain. Kamu orang tua, kamu memang sangat pemalu. Sui mencibir. Namun, kata-kata lelaki tua botak berjubah itu membuatnya menyadari satu hal. Yang disebut, utusan dewa, ini sangat iri dengan kekuatan reinkarnasi, dan tidak berani melakukannya sendiri. Jika saya ingin menyelamatkan orang Hong Yun yang sebenarnya, saya harus berjalan-jalan. Kekuatan reinkarnasi tidak ditoleransi oleh para dewa, beraninya aku meremehkannya. Di langit yang jauh, sosok lelaki tua berjubah botak muncul. Dia berkata dengan santai, saya tidak keberatan memberitahu Anda bahwa tangga batu yang menjulang dari langit, yang disebut Jalan 10.000 Bencana, penuh dengan semua jenis pantangan untuk membunuh bencana. Bersiaplah untukmu yang bertanggung jawab atas reinkarnasi. Jika Anda tidak bergegas, dalam waktu 12 jam, rekan Anda akan dilenyapkan sepenuhnya. Pada akhirnya, pria botak berjubah itu tidak bisa menahan tawa dan berkata, tentu saja, kamu juga bisa menolak, tapi... Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke kejauhan, lihat. Sui mendongak. Saya melihat retakan yang mengejutkan di langit jauh. Kursi ini telah sepenuhnya mencabut larangan tempat ini. Dalam 3 hari, monumen yang ditinggalkan ini akan benar-benar runtuh dan hancur, dan mati dalam badai ruang dan waktu. Pria tua berjubah botak itu berkata sambil tersenyum, pada saat itu, kursi ini dapat berangkat lebih awal, dan kamu serta teman-temanmu pasti akan mati. Singkatnya, saat kamu memasuki tempat ini, kamu sudah berada di jalan buntu. Ini yang disebut perbedaan satu pemikiran, dan itu akan selamanya. Pria tua berjubah botak itu tertawa, penuh kegembiraan dan kebanggaan, dan tidak menyembunyikan emosinya sama sekali. Tidak perlu bersembunyi. Di tanah di kejauhan, Gu Yuankui membeku, berbalik dan melarikan diri. Ledakan. Cahaya pedang reinkarnasi yang tak berujung menebas. Gu Yuankui juga tewas di tempat. Ini tentu saja tulisan tangan Sui. Tertawa, jangan berhenti, teruskan. Sui berbicara dengan tenang. Pria tua berjubah botak itu menjadi murung dan berkata, Dang Tanglun menanggapi perampok itu, tetapi mengambil seorang pelayan untuk melampiaskan amarahnya, tidakkah kamu merasa malu? Sui tersenyum dan berkata, sebagai utusan dewa, dia mengancam temanku. Jika, Yang Mulia, di mulutmu tahu, dia pasti malu untuk mengusap lehernya dan bunuh diri, kecuali dia sepertimu. Sangat tak tahu malu. Ayo pergi. Pria tua botak berjubah itu memarahi, kamu menghujat. Sui tidak menganggapnya serius dan berkata, apa itu penghujatan? Karena para dewa tidak dapat bereinkarnasi, saya akan membunuh semua dewa di masa depan, dan tidak meninggalkan siapapun. Pria tua botak berjubah. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, kamu lebih baik bertahan dulu. Kecelakaan. Dia menghilang lagi. Di dunia yang kosong dan sunyi ini, hanya Sui dan peri awan merah yang terikat di ujung jalan menuju 10.000 bencana yang tersisa. Sui tahu bahwa utusan itu bersembunyi di dunia ini, mengawasi dengan mata dingin. Sui bisa menggunakan semua jenis teknik rahasia mengintip, tapi dia gagal mendeteksi jejak pihak lain. Hal lama harus disembunyikan dalam kekuatan bencana jauh di langit.
Su Yi mengerutkan kening. Dan, lawan tidak hanya berdiam di satu tempat. Lupakan saja, selamatkan Hong Yun yang asli dulu, lalu bersenang-senanglah dengan benda lama ini. Su Yi membuat keputusan. Namun, ledakan. Awan malapetaka muncul dari ujung malapetaka, membanting pilar perunggu di puncak jalan menuju 10.000 malapetaka. Hong Yun asli yang diikat ke pilar perunggu tiba-tiba mengeluarkan tangisan yang menyakitkan, dan tubuh anggun itu bergetar hebat. Mata Su Yi sedikit menyipit, menyadari masalahnya. Dan ketika sosok Su Yi melayang ke tanah dan mendekat lagi, jalan 10.000 bencana jatuh dan terhubung ke bumi. Mata Su Yi berkedip dingin, dia bahkan tidak perlu memikirkannya, dia tahu bahwa itu pasti benda tua yang diam-diam memanipulasi jalan menuju 10.000 bencana. Menghilang tidak akan menyelesaikan masalah. Suara lelaki tua berjubah botak itu terdengar ironi. Su Yi tertawa. Saya bahkan tidak repot-repot memperhatikannya, dan langsung menuju jalan malapetaka. Pria tua berjubah botak itu sepertinya merasakan arti tawa Su Yi, wajahnya tiba-tiba menegang, dan dia sedikit malu. Karena dalam hal penghindaran, dia telah bersembunyi di Tibet dari awal hingga akhir, takut akan kekuatan reinkarnasi, dan tidak berani melawan Su Yi secara sembarangan. Ini juga membuat apa yang dia katakan barusan, seperti memukul wajahnya. Pada saat ini, Su Yi telah tiba di tangga batu pertama jalan menuju 10.000 kesengsaraan. Lapisan anak tangga batu berwarna hitam seperti tinta, ditutupi dengan pola Tao yang aneh dan padat, yang persis sama dengan pola Tao di monumen batu Baizang yang berdiri di luar. Su Yi menginjaknya tanpa ragu-ragu. Ledakan. Saat menginjak lantai pertama anak tangga batu, terdengar suara gemuruh. Dalam sekejap, pemandangan di depanku berubah menjadi dunia berdarah. Selangkah demi selangkah, ini adalah pesona luar angkasa yang diubah oleh kekuatan pola Dao. Su Yi sekilas mengenalinya. Langit tiba-tiba runtuh, dan malapetaka berwarna darah serta guntur turun. Setiap biksu sebanding dengan karakter pada tingkat keabadian. Perbedaannya adalah para biksu ini dikelilingi oleh petir bencana berwarna darah, dan napas mereka bahkan lebih menakutkan, seperti inkarnasi bencana. Jeritan langit bergema, dan malapetaka itu luar biasa. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya datang, sangat banyak dan padat. Ini seperti pasukan dewa dan iblis yang bergegas keluar dari malapetaka. Melihatnya dari kejauhan saja sudah cukup membuat biksu manapun di dunia ini putus asa. Mata Su Yi diam-diam menjadi acuh tak acuh dan dingin, dan suasana pembunuhan yang menakutkan muncul dari sosoknya yang kokoh. Kekuatan 6 reinkarnasi berubah menjadi cincin dewa, menjaga di belakangnya. Dia tidak mundur tetapi maju, dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Pada saat itu, Su Yi berubah menjadi cahaya yang tidak bisa dihancurkan, merobek langit dan menggali kedalaman pasukan musuh. Ledakan. Tembakan intensif bergema. Angka yang tak terhitung jumlahnya seperti dewa dan iblis meledak seperti kertas. Tentara yang perkasa dipotong dengan retakan lurus, seperti kain yang terbelah dua oleh pisau tajam. Sosok berdarah itu jelas bukan makhluk hidup, dan mereka terus mengepung dan membunuh Su Yi. Sosok Su Yi berkedip secara vertikal dan horizontal, membuatnya tak terkalahkan. Kemanapun Anda pergi, lawan Anda akan hancur seperti kertas. Hanya dalam beberapa saat, pasukan musuh yang perkasa akan runtuh dan benar-benar menghilang antara langit dan bumi. Su Yi melangkah ke udara dan mengayunkan tinjunya ke arah Tianyu. Ledakan. Langit tiba-tiba meledak. Tiba-tiba, pesona luar angkasa di sisi ini runtuh dan menghilang. Orang ini sangat sombong. Namun, pria tua berjubah botak itu tidak gentar. Pola Dao di jalan 10.000 malapetaka ini berasal dari aturan yang dibuat oleh para dewa, dan penuh dengan kekuatan terlarang. Semakin tinggi, semakin menakutkan kekuatan membunuh yang dicakupnya. Dan sekarang, Su Yi baru saja menginjak anak tangga batu pertama, tidak ada apa-apanya sama sekali. Di jalan ini, dia ditakdirkan untuk mati. Pria tua berjubah botak itu diam-diam berkata. Ada 99 lapis tangga batu dari 10.000 bencana, yang disiapkan khusus untuk roda pembunuh untuk menanggapi para perampok. Lapisan kedua anak tangga batu juga menghasilkan bidang pesona.
Ketika Sui menginjaknya, dia segera tiba di lautan hitam yang luas. Binatang laut besar yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari laut dan membunuh Sui. Kekuatan hewan laut ini jelas jauh lebih kuat, dan mereka bermandikan kekuatan bencana yang aneh. Ketika mereka membunuh bersama, wilayah laut terganggu dan terbalik. Berapa banyak trik baru yang harus saya miliki, hanya saja. Sui menggelengkan kepalanya sedikit. Ikuti dia. Ledakan. Laut seluas 8.000 kaki tiba-tiba runtuh, dan pusaran yang dibentuk oleh kekuatan reinkarnasi satu pihak muncul, langsung menelan dan menghancurkan ratusan binatang laut. Kali ini, dalam hitungan detik, Sui membunuh semua lawannya dan menghancurkan penghalang ruang ini dalam satu gerakan. Tanpa tetap, Sui melangkah ke tangga batu ketiga. Perampokan pembunuhan yang tabu ini cukup mematikan bagi kultivator manapun. Tapi di mata Sui, itu tidak berbeda dengan ujian menerobos di setiap kekuatan kultivasi. Karena kekuatan reinkarnasi yang dia kuasai, dia dilahirkan untuk menahan bencana itu. Di waktu berikutnya, setiap saat Sui akan menghancurkan penghalang ruang angkasa dan menginjakkan kaki di tangga batu. Ini tidak cepat, tetapi tidak pernah macet. Hanya setengah jam. Dia telah mencapai tangga batu ke-36. Dan, lanjutkan. Bajingan ini terlalu kuat. Apakah ini benar-benar manusia berbulu? Dia sedang menonton. Melihat Sui membunuh 36 anak tangga batu hanya dalam waktu setengah jam, dia tidak bisa tenang. Sebelum Sui tiba, dia sudah mengetahui sesuatu tentang Sui dari pelayan yang terikat dengan Gu Yuankui. Sangat jelas bahwa pemuda ini baru saja menginjakkan kaki di jalan berbulu. Jika Anda tidak takut dengan kekuatan reinkarnasi, karakter seperti itu, lelaki tua botak berjubah itu dapat dengan mudah menghancurkannya dengan satu jari. Tapi sekarang, dia tiba-tiba terbangun dan menyadari ada yang tidak beres. Apakah ini Yuhua yang asli? Selain dari kekuatan reinkarnasi, kekuatan tempurnya bahkan lebih baik daripada raja sejati berbulu dari alam Yuxia, yang dapat menantang dewa alam semesta. Pria botak berjubah sulit diterima. Ini keterlaluan. Suatu saat, meskipun dia adalah utusan ilahi, dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tidak diketahui, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat karakter seperti Sui. Tidak heran, dahulu kala, para dewa bergabung untuk membasmi reinkarnasi. Kekuatan seperti itu terlalu tabu. Dia menghela nafas pada dirinya sendiri. Sayangnya, ini adalah dunia-dunia manusia, dan pola ilahi terlarang yang terukir di jalan menuju 10.000 bencana telah sangat dibatasi. Bahkan jika saya menggunakan semua cara saya hanya dapat mengatur permainan pembunuhan seperti itu. Jika berada di alam seperti alam abadi, binatang ini tidak akan pernah bertahan di tangga batu ketiga. Pria berjubah botak itu berpikir seperti lalat. Alasan mengapa dia terjebak di sini dalam beberapa tahun terakhir adalah karena dia ditekan oleh aturan Zutian di dunia manusia. Tidak ada cara untuk meninggalkan reruntuhan. Demikian pula, pola ilahi terlarang menutupi jalan 10.000 bencana. Alam tidak dapat menarik cukup kekuatan, dan kekuatannya sangat melemah. Tentu saja, meski begitu, kekuatan jalan segudang kesengsaraan dapat dengan mudah membunuh makhluk abadi. Yang membuat pria berjubah botak itu tertekan adalah, untuk saat ini, jalan menuju 10.000 malapetaka tidak dapat membunuh Sui, yang bertanggung jawab atas kekuatan reinkarnasi. Dia mengatupkan giginya dengan keras dan bergumam, semakin tinggi kamu pergi, semakin menakutkan kekuatan membunuh kesusahan, aku akan melihat apakah kamu benar-benar dapat bertahan sampai akhir. Lantai 50. Lantai 51. Lantai 52. Sui tidak bergerak maju sampai dia melewati lantai 53. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan sebotol ramuan dan mulai bermeditasi. Sampai hari ini, tidak peduli seberapa kuat fondasinya, dia hampir kehabisan bahan bakar. Saat ini, ada perasaan hampa dan lemah di sekujur tubuhku. Faktanya, Sui saat ini memang sangat kaya. Selain piala-piala itu, ada juga harta yang diperoleh dari tangan sekelompok makhluk abadi virtual seperti monster tua dengan alis kuning. Jenis obat mujarab, semua jenis dongeng.
Tinggal di dunia ini sudah cukup untuk membuat orang-orang abadi itu menundukkan kepala karena malu. Dengan Sui menyempurnakan obat abadi, tingkat kultivasinya segera pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Seperti sungai yang airnya pasang setelah hujan. Ini berbeda. Mewarisi pengalaman dan pengalaman kultivasi generasi ke-6, Sui menguasai semua jenis rahasia kultivasi tertinggi saat bermeditasi. Sama seperti saat ini, dia menyempurnakan obat peri dengan kitab suci Tao tertinggi yang disebut pemburu menelan laut. Bisa dibilang ini yang terbaik. Ini bukan peningkatan di bidang kultivasi, juga tidak dapat membuat kekuatan tempur lebih kuat, tetapi ini seperti memperluas tangki, mengumpulkan untuk menggandakan kekuatan kultivasi seseorang. Gunakan dalam pertempuran untuk bertahan lebih lama. Anak ini benar-benar bermeditasi di jalan 10.000 malapetaka. Kursi ini tidak akan membuatmu sukses. Ledakan. Telapak tangan ini lurus seperti gunung suci yang dipadatkan oleh kekuatan bencana, membunuhnya. Hampir pada saat yang bersamaan, sosok Sui menghilang begitu saja, membunuhnya selama 9 hari. Dentang. Energi pedang dipenuhi dengan kekuatan pedang 9 penjara. Ledakan. Langit runtuh, dan awan perampokan berwarna darah meledak. Meskipun lelaki tua berjubah botak itu menghindarinya untuk pertama kalinya, sosoknya terhapus oleh kekuatan pedang Qi yang menyebar. Ledakan. Tubuhnya retak, langsung hancur, dan menghilang menjadi seberkas cahaya. Tapi segera, di bawah langit yang jauh, saat awan perampokan bergulir, sosok lelaki tua botak berjubah itu muncul kembali. Namun, wajahnya pucat dan dipenuhi ketakutan. Saya gemetar tak terkendali. Kekuatan reinkarnasi memang terlalu tabu dan menakutkan. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.